setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Sahabat SMGM di mana saja berada, jumpa lagi dalam Renungan Lalu Spirit SMGM edisi Jumat 15 Desember 2023. Renungan ini dibawakan oleh Romo dari Sabah. Kepada Romo kami berikan waktu. Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi dewasa bersama Tuhan Yesus. Menjadi dewasa bukan soal usia. Menjadi dewasa adalah tentang mental dan keimanan. Dewasa itu adalah tentang seberapa mampu kamu mengontrol emosi di tengah banyak masalah yang menerpa. Dewasa adalah tentang bagaimana kamu berpikir lebih luas ketika keadaan menjadi sangat sempit. Tentang bagaimana kamu bisa bertanggung jawab atas diri kamu sendiri sebelum merasa punya tanggung jawab terhadap orang lain. Menjadi dewasa tidak pernah instan dan otomatis didapat, tetapi sesuatu yang dilatih dari setiap perjalanan hidup yang sudah berhasil dilalui, sekalipun mengalami banyak kegagalan. Maka jangan dituntut, sebab menjadi dewasa itu bukanlah sebuah paksaan, melainkan sebuah keikhlasan. Anak-anak dan mereka yang masih kekanak-kanakan selalu hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan keinginannya. Saya mau ini, saya mau itu. Tidak peduli orang tuanya mampu atau tidak. Dia terus memaksakan keinginannya. Bahkan bisa sampai merajuk, bahkan nangis-nangis. Sama seperti yang digambarkan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus bilang angkatan ini seperti anak-anak. Orang memainkan musik gembira tetapi dia tidak mau menari. Orang memainkan musik sedih, dia tidak mau meratap. Kenapa? Karena dia ikut maunya saja. Dia tidak peduli betapa capek dan penuh perjuangan orang memainkan musik itu. Dia abaikan niat baik orang lain. Dia tidak peduli apa yang dibuat orang lain. Dia tidak dan kurang toleransi. Itulah anak-anak dan mereka yang kekanak-kanakan. Maka suami yang kanak-kanak adalah suami yang tidak peduli pada kelelahan dan pengorbanan istrinya, tetapi lebih mementingkan keadaan dirinya sendiri. Yang dia pentingkan adalah perutnya yang kenyang, maka setelah makan kenyang dia tidur tanpa mengucapkan terima kasih untuk menghargai capaian istrinya. Istri yang kanak-kanak juga demikian, yang dia pedulikan adalah kecantikannya, maka yang penting baginya adalah suami kasih uang, dia beli perlengkapan make up, seharian penuh dia berdandan di depan cermin dan bahagia dengan dirinya sendiri. Dia lupa berterima kasih kepada sang suami. Bahkan ada istri yang minder jalan dengan suaminya karena penampilan suaminya katanya tidak selevel dengan dia. Tetapi orang yang dewasa, pemikirannya jauh lebih luas. Ia tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia memikirkan juga kepentingan orang lain. Ia merasa bertanggung jawab untuk orang lain juga. Maka suami yang dewasa adalah suami yang tidak pernah bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Demikian pun istri yang dewasa memikirkan suami dan anak-anaknya setiap saat. Demikianlah di dalam iman, orang hanya akan menjadi dewasa jika senantiasa berpegang pada perintah Tuhan.
Orang yang dewasa imannya akan percaya apa yang difirmankan Tuhan adalah kebenaran. Maka ia mau berproses bersama Tuhan tanpa protes. Tuhan Yesus bilang, jika seseorang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kiri. Maka yang dewasa dalam imannya akan melaksanakannya. Ia tidak akan berusaha membalas orang yang jahat terhadapnya. Tuhan Yesus bilang, ampunilah sesamamu 70 kali 7 kali. Maka orang yang dewasa imannya tidak pernah akan lelah mengampuni orang yang menyakitinya, sekalipun ia terus mengalami kesakitan-kesakitan. Tuhan Yesus bilang, jangan suka melihat selumbar di mata saudaramu dan lupa melihat balok di mata sendiri. Maka orang yang dewasa dalam imannya, ia tidak berusaha menghakimi orang lain. Ia tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika ada yang melakukan kesalahan, dia terlebih dahulu mengoreksi dirinya sendiri. So, sampai di titik ini, lihatlah diri kita. Sudah seberapa dewasa kita bagi Tuhan dan bagi sesama. Apakah kita orang yang tidak menari ketika Tuhan memainkan musik gembira dalam hidup kita? Kita tidak bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Apakah kita tidak menangis ketika Tuhan memainkan musik sedih dan ratapan? Kita tidak mau masuk ke dalam persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan menangis dan tanda bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. So, mari menjadi dewasa bersama Tuhan Yesus. Semoga hari-harimu, hari-hari kita semua menjadi lebih berbuah karena kita mau berubah dalam pertobatan dan iman di masa Advent ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Romo yang telah membawakan renungan ini. Kiranya renungan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Dan selamat melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati.